Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ini adalah Beast Weapon tipe rune yang bisa menambahkan atribut tambahan bagi Beast Soul Master. Contohnya, dia bisa meningkatkan kelincahan. Lin Yuan bertanya, seperti kemampuan buff kecepatan Songlan? Ya kira-kira seperti itu, tapi di saat Songlan tidak bertarung bersamamu, maka dia tidak akan bisa memberimu buff. Lin Yuan berkata, jadi ini sangat cocok denganku. Aku punya kekuatan dan ledakan energi yang luar biasa, tapi aku kurang dalam hal kecepatan. Tapi ini terlalu mahal, uangku kurang. Lizard berkata, kau bisa meminjam uang. Akhirnya Lin Yuan menelpon si gendut. Halo, ada apa Lin Yuan? Apa aku boleh meminjam 15 juta? Akan kukembalikan paling lama sebulan. Si gendut bertanya, hah? Kau sangat jarang meminjam uang? Mana 20 jutamu? Lin Yuan menjawab, aku menghabiskan semua uang untuk membeli item. Si gendut berkata, kau memang begitu. Baiklah, tunggu sebentar. Dan akhirnya transfer. Terima kasih. Dan akhirnya di sini si sales datang. Tuan, 100.000 kristal paling bawah sudah disimpan di cincinmu. Dalam hati si sales, aku mencintaimu, dewa kekayaan. Lin Yuan berkata, aku mau beli ini juga. Aku sudah mencapai target padahal baru awal bulan. Hati-hati di jalan. Balik lagi tuan. Dalam hati Lin Yuan, orang kaya langsung jadi miskin lagi hanya dalam 2 hari. Sekarang di sini di sore hari langsung ya. Lompat ke sore hari di asrama. Lin Yuan berkata, hei kenapa ramai sekali? Kalian sedang apa? Cao Ming menjawab, kau tepat waktu. Kami mau masuk ke kelas, apa kau mau ikut? Bukannya tidak masalah kalau kita nggak masuk kelas? Songlan menjawab, memang benar, tapi sangat penting untuk mendengarkan kelas ini. Apalagi bagi Beast King seperti kita. Ini sangat membantu. Lin Yuan bertanya, apa isi kelas ini? Si gendut berkata, bukannya ada yang bilang kalau ada jalan yang sulit di antara Beast King dan juga Lord Rank. Nah, banyak orang yang hanya tertahan di level Beast King seumur hidup mereka. Jadi kali ini, Guru Cao Shanhe sendirilah yang akan mengajarkan kelasnya cara untuk naik ke Lord Rank. Dan mereka pun sampai di ruang kuliah raksasa Universitas Motu. Lin Yuan bertanya, apa Guru Cao Shanhe sangat terkenal? Cao Ming menjawab, tentu saja. Dia sudah mencapai level Lord Rank di usia yang sangat muda. Kau lihat, semua tempat duduk terbaik sudah terisi. Jangan khawatir, serahkan aja padaku. Kita harus duduk di barisan paling depan. Maaf, teman-teman, kami nggak sengaja terlambat. Kalau kau mau memberi tempat duduk kalian, aku bisa memberi uang terima kasih 10.000 yuan per orangnya. Siapa mau? Aku juga, aku. Inilah yang dinamakan kekuatan uang. Dan akhirnya si Guru Cao datang. Oh, Lin Yuan datang ke kelas. Cao Shanhe berkata, aku sangat senang banyak murid yang mau mendengarkan kelasku. Aku yakin kalau kalian kemari untuk mengetahui cara naik ke Lord Rank. Aku tahu kalau banyak dari murid di sini sudah mencapai Beast King Rank. Tapi semakin dalam kultivasi kalian, semakin kalian tahu sulitnya naik tingkat dan tertahan untuk waktu yang lama. Memang sangat sulit untuk naik dari Beast King Rank ke Lord Rank. Dan Beast Soul Palace melakukan penelitian khusus untuk mencari tahu ini. Kesimpulan akhir dari mereka adalah banyak orang yang tidak sadar dengan tahu mereka sendiri. Tahu? Apa maksudnya itu? Aku nggak paham. Cao Shanhe melanjutkan. Yang disebut tahu adalah kecocokan sempurna dengan Beast Soul kalian dan membuat Beast Soul kalian itu benar-benar menjadi bagian dari kalian. Cao Ming bertanya, kenapa ini sangat membingungkan? Apa kau paham Songlan? Songlan menjawab, sepertinya aku tahu sesuatu, tapi aku nggak tahu benar atau enggak. Wajar kalau banyak orang yang kebingungan sekarang. Biar aku beri kalian contohnya. Aku pernah menghabiskan setengah tahun untuk menjelajah banyak pegunungan dan sungai terkenal di Cina untuk naik ke Lord Rank. Beast Soulku adalah Earth Fury Bear, jadi aku harus memahami kekerasan dan keagungan bumi. Dan aku juga harus memahami setiap gerakan beruang liar. Sampai suatu hari, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan bumi dan beruang telah menjadi kekuatanku sendiri. Dan si Guru Cao langsung mengaktifkan skillnya dan memberikan tekanan kepada para murid. Dalam hati Lin Yuan, tekanan Lord Rank memang luar biasa. Guru Cao melanjutkan, tentu saja Beast Soul kita semua berbeda. Tahu setiap orang pasti akan berbeda.
Jadi kalian harus memahami Tao kalian sendiri dan jangan tergesa-gesa. Qiang Yang, salah satu Emperor rank saat ini, memerlukan 3 tahun untuk memahami Tao-nya. Hah? 3 tahun? Si Gedut menambahkan. Benar, dan ku dengar setelah pencerahannya, dia naik tingkat dari Golden Crow Bestow level S menjadi Sun Golden Crow level SSS hanya dalam 1 hari. Dan levelnya juga naik dari Beast King bintang 9 ke Lord Rank bintang 6 dalam sekali kenaikan tingkat. Sebelum pencerahan, dia juga seorang Bestow Master biasa-biasa aja seperti kalian. Tetapi dia punya ketekunan. Oleh karena itu, pencerahan gak sesulit yang kalian kira. Tapi itu juga gak semudah yang kalian kira. Dalam hati Lin Yuan, Tao ini benar-benar abstrak. Cocok secara sempurna dengan Beast Soul. Apa ini berarti perlu resonansi jiwa? Dan sekarang kita harus lompat ke setelah kelas, di mana mereka berempat masih di sini. Cao Ming berkata, aku nggak paham dengan kata-kata Guru Cao. Tao atau apapun itu. Apa mungkin aku perlu sedikit makanan untuk memahaminya? Gedut merespon, iya, aku juga nggak paham. Song Lam berkata, aku mungkin sedikit paham. Aku biasanya sangat ketat terhadap Beast Soul-ku. Jadi aku mencoba untuk menciptakan beberapa teknik serangan. Tapi saat melawan Yuan Dian, aku sadar kalau seranganku tidak akan pernah bisa diuntungkan. Jadi mungkin aku harus menerima karakteristik tipe pembantuku untuk benar-benar menemukan jalanku. Dalam hati Lin Yuan, Song Lam punya pemahaman yang sangat mendalam dan bisa disebut jenius. Aku bisa langsung memahaminya. Tiba-tiba, Lin Yuan, apa yang kau pikirkan? Kemarilah, Lin Yuan menjawab. Aku memang sedang berpikir. Aku nggak tahu macam apa yang cocok denganku. Guru Cao merespon, jangan khawatir. Bagaimanapun, kau baru aja naik ke Beast King rank. Sangat langka untuk menemukan Beast Soul tingkat E yang bisa berkembang dengan sangat cepat dan bahkan mencapai peringkat 4 Qianlong rank. Lin Yuan merespon, untunglah aku tidak membuat kau malu. Ngomong-ngomong, Guru, aku mau mengembalikan ini padamu. Gak buruk, kau banyak mendapat uang dari taruhan kan? Mereka berdua menjawab, hehe, kau juga boleh ikut bertaruh, Guru. Guru Cao merespon, itu gak mungkin. Wusuanku sedang dikirim untuk menjalankan misi dan mungkin tidak akan kembali dalam seminggu atau 2 minggu lagi. Si Gedut berkata, keluar di waktu seperti ini. Lin Yuan, dia pasti sengaja untuk menghindarimu. Kalian para anak muda memang sangat bersemangat. Paman dia adalah wakil kepala sekolah Li Shanqui dan mungkin paman dialah yang memberinya ide ini. Si Gedut berkata, ternyata dia. Gak heran dia sangat berani. Tapi jangan khawatir, Li Shanqui atau si wakil kepala sekolah tidak akan berani bertindak sendiri. Kalau ada sesuatu yang terjadi, aku tidak akan diam aja. Kompetisi nasional akan segera dimulai. Jadi berlatihlah dengan tenang. Lin Yuan merespon, aku mengerti. Terima kasih Guru Cao. Dan sekarang malam berlalu dan siang. Dan sekarang malam berlalu siang. Waktu cepat berlalu. Di sini Lin Yuan lagi seperti biasa lagi berkultivasi. Si Lizard berkata, efek 100 pil Beast Spirit benar-benar kuat dan hanya perlu 5 hari untuk menyerap 5000 soul crystal. Sekarang kau berhasil mencapai Beast King bintang 4. Lin Yuan merespon, tapi sayangnya setelah menghabiskan 5 juta poin evolusi, aku masih gagal untuk naik ke Beast King bintang 5. Apa ini seperti yang dikatakan Guru Cao? Karena aku tidak paham dengan Taoku sendiri. Lizard membalas, bagaimana kalau kau mencoba metode latihan bertarung? Aku ingat kalau ruang tingkat atas ini punya fungsi itu. Oh, coba kulihat. Kita lihat ya, ada Swamp Giant Squid, ada Fearful Gold. BTW Squid itu Beast King bintang 3 puncak. Sedangkan si Fearful Gold adalah Beast King bintang 4. Terus Golden Eyed Iron Scaled Monkey, Beast King bintang 5. Terus ada Demonic Snailed Monkey, Beast King bintang 5 puncak. Lizard berkata, simulasi latihan bertarung ini mencocokkan kemampuan lawan dengan kekuatanmu. Benar-benar 100% skenario pertarungan sebenarnya. Dan kau tidak perlu cemas untuk terluka. Lin Yuan berkata, aku memilih Golden Eyed Iron Scaled Monkey ini. Dan dalam seketika Lin Yuan langsung dipindahkan ke dalam seperti sebuah gurun. Sistem dari ruang latihannya berkata, simulasi Gold Eyed Iron Scaled Monkey berhasil dan pertarungan dimulai. Tunggu, di mana dia? Dan akhirnya muncul nih si Monkey dan gede banget. Si Monkey menyerang ke arah Lin Yuan, tapi Lin Yuan berhasil menahannya. Astaga, kuat sekali. Apa ini? Kekuatan Beast King bintang 5. Lalu si Monkey terus menyerang, tapi dengan cepat. Sebelum serangan dari si Beast Monkey ini sampai, dengan cepat Lin Yuan langsung mengaktifkan Thunder Claw-nya untuk menangkap leher dari si Monkey atau si monyet. Tapi saat mau dihancurkan, lehernya sangat keras. Apa? Lehernya bukan bagian vital. Bagian yang tertutup oleh rambutnya juga sekeras baja. Thunder Claw-ku tertahan. Dan si monyet langsung menyerang balik. Astaga, kecepatannya luar biasa. Si monyet menyerang Lin Yuan bertubi-tubi. Dan akhirnya Lin Yuan pun tumbang dan kalah. Dan Lin Yuan pun dikembalikan ke dalam ruang latihan. Sistem berkata, simulasi bertarung selesai, penantang mati dan tantangan gagal. Astaga, rasa sakit itu sangat nyata. Kalau ini pertarungan asli,
Aku pasti sudah mokat. Ini salahku karena meremehkan lawan. Kecepatan dan kekuatannya gak bisa diremehkan. Dia juga punya kelincahan bertarung. Aku salah mengira kalau itu adalah kelemahannya. Si Lizard berkata, apa kau gak mau menantangnya lagi? Atau kau mau berganti lawan? Lin Yuan menjawab, perbedaan kekuatan kami tidak terlalu besar. Aku mau menantang dia lagi. Lin Yuan pun akhirnya masuk ke dalam simulasinya lagi untuk menantang si monyet atau kerak lagi. Dan akhirnya muncul nih, seperti tadi ya, sangatlah besar. Dan kali ini Lin Yuan menyerang duluan menggunakan serangan dari mulutnya yang seharusnya nuclear breath. Tapi di sini si kerak berhasil lompat dan berhasil menghindarinya. Trik lamamu tidak akan berhasil kedua kalinya padaku. Si monyet lompat menyerang, tapi Lin Yuan berhasil menghindarinya. Lalu Lin Yuan langsung menembakkan serangannya lagi dari mulutnya, dan monyetnya langsung terkena serangannya, dan dia pun langsung tumbang dan kalah. Selamat tinggal. Dan akhirnya untuk gerakan finishing, langsung nih tubuh dari si monyet dihajar oleh Lin Yuan. Dan kali ini monyetnya akhirnya benar-benar kalah, dan Lin Yuan akhirnya lepas dari ruang latihannya. Sistem dari ruang latihan berkata, simulasi bertarung selesai. Golden Eyed Iron Skill Monkey mati dan penantang berhasil. Yes, aku berhasil. Walaupun bintangnya sedikit di atasku, aku masih bisa menang. Dan sekarang kita kembali ke Universitas Motu, di mana kepala sekolah lagi mengadakan rapat. Baiklah, ayo kita mulai. Tapi tiba-tiba ada yang baru datang nih. Dan yang baru datang adalah wakil kepala sekolah. Aku merasa gak enak badan, jadinya aku telat. Baiklah, ayo kita mulai. Dan akhirnya dia pun duduk. Silahkan dimulai kepala sekolah. Oke, selain wakil kepala sekolah Li, seharusnya nggak ada yang telat lagi. Kali ini kita harus menentukan daftar finalis kita. Aku penasaran, apa kalian ada pendapat? Aku merekomendasikan Songlan. Aku nggak perlu memperkenalkan dia lebih jauh lagi. Terus tiba-tiba HP dari si wakil kepala sekolah nyala. Maaf, sepertinya aku lupa membisukannya. Aku minta maaf. Dalam hati Guru Chow, jabingan Li ini pasti gak senang dengan keputusan kepala sekolah. Dia memprovokasinya secara terang-terangan. Aku setuju dengan rekomendasi kepala sekolah. Aku juga merekomendasikan Sumu Sue, Nine-Tailed Snow Fox level S. Selain itu, Beast Soul dia telah digabungkan dengan bagian dari darah kerajaan. Jadi dia sekarang telah mencapai level SSS. Nah, cewek ini dia adalah namanya Li Xiangyue. Dia adalah mentor Sumu Sue, Beast Soul Master. Dia ada di Lord Rank. Dalam hati Guru Chow, tidak kusangka Li Xiangyue, orang yang bahkan menolak posisi wakil kepala sekolah, mau menerima seorang murid. Dia berhasil membuat Sumu Sue naik ke tingkat SSS dengan sangat cepat. Kepala sekolah melanjutkan, apa kalian ada yang menolak kandidat yang diajukan oleh Guru Li Xiangyue? Tapi di sini semuanya diam, gak ada yang menjawab. Si kacamata berkata, kepala sekolah, aku merekomendasikan Chu Tianyi. Dalam hati Guru Chow, dasar pecundang, apa kau perlu merekomendasikan peringkat pertama Qianglong Rank? Baiklah, sudah ada 3 tempat yang direkomendasikan. Tiba-tiba aku merekomendasikan Wu Xuanku. Wu Xuanku sekarang adalah peringkat 3 Qianglong Rank dan juga punya Beast Soul tingkat SSS. Dia pantas untuk mewakili Universitas Motu. Orang-orang berkata nih, guru-guru ya, dia hebat. Dia bukan cuma kuat, tapi juga bisa mengatur organisasi dengan baik. Bisa dibilang dia adalah pemimpin para murid baru. Benar-benar. Oh, apa dia pemimpin dari Lysander? Aku melihat game beberapa hari yang lalu, dan melihat anak itu, dia terlihat sepertimu waktu masih muda. Gak heran kau menyukai dia. Itu konyol. Dalam hati wakil kepala sekolah, Wang Ting, kau tersenyum padaku. Cepat atau lambat, Universitas Motu akan berada di bawah kendaliku. Aku merekomendasikan Lin Yuan. Belum lama ini, dia mengalahkan peringkat 4 Qianglong Rank, Li Qingnan. Dia pantas untuk direkomendasikan. Tapi tiba-tiba, tunggu, Lin Yuan sepertinya teman satu daerahmu kan? Dan katanya dia juga muridmu. Ternyata yang ngomong orang berbaju hitam. Dia melanjutkan, yang terpenting, dia hanya punya Beast Soul tingkat E. Kalau kau merekomendasikan seseorang hanya karena dekat dengannya, maka bukannya itu nggak pantas. Jangan buat orang luar menertawakan kita. Tiba-tiba, Li Tom, apa maksudmu itu? Kenapa aku nggak boleh merekomendasikan dia? Dia punya kemampuan. Tolong tenang Guru Chow. Yang ngomong ke kepala sekolah ya BTW. Perkembangan dia memang mengesankan. Tapi apa kau tidak bisa merekomendasikan para jenius yang sama berkembangnya seperti dia? Ini berkaitan dengan reputasi Universitas Motu. Membiarkan tingkat E masuk ke permainan penting. Kalau kita kalah, apa kau bisa menanggung konsekuensinya? Guru Chow berdiri dan berkata, wakil kepala sekolah ahli, apa kita harus menentukan kemampuan seseorang hanya berdasarkan bakatnya? Lin Yuan berada di peringkat 4 Qianglong Rank. Itu sudah membuktikan kemampuannya kan? Dia benar. Aku tidak membantah kemampuan Lin Yuan. Aku hanya memberi pertimbangan. Bagaimanapun, Beast Soul-nya hanya tingkat E. Dalam hati Guru Chow, dibandingkan dengan mulut Li Tom, mulut Li Xiang jauh lebih ganas. Dia benar-benar menargetkan Lin Yuan. Menurutku pendapat wakil kepala sekolah Li cukup masuk akal. Dalam hati wakil kepala sekolah, apa dia salah minum obat?
Kenapa dia setuju denganku? Kepala sekolah melanjutkan. Sekolah kita benar-benar harus mempertimbangkan peserta kompetisi nasional pertama ini. Bagi sekolah manapun, mereka tidak akan mau kehilangan martabat. Tapi ini juga terlalu egois dan kejam untuk menyingkirkan kesempatan yang dimiliki oleh seorang murid hanya untuk reputasi sekolah. Bagaimana kalau kita menambahkan dia ke dalam daftar pengganti? Terima kasih karena memberikan kesempatan bagi muridku, kepala sekolah. Emang jabingan. Dalam hati ya itu ya. Sekarang kita pergi di luar ruang latihan, di mana di sini Lin Yuan lagi nyantai. Aku udah lama gak keluar. Tiba-tiba seseorang datang nih. Lin Yuan, kau udah lama keluar dari ruang latihan. Aku baru aja mau mencarimu. Dan ternyata itu si gendut. Ada apa? Su Musue menantang Shen Chang. Kalau kita cepat-cepat ke arena nomor 1, mungkin kita masih bisa mengejarnya. Lin Yuan merespon, gak mungkin. Kenapa Su Musue bisa langsung menantangnya? Si gendut menjawab, oh mungkin kau gak tahu. Ada aturan lain di Qianlong Rank. Untuk membuat persaingan menjadi lebih seru, para murid peringkat atas harus menerima 3 tantangan tanpa syarat setiap bulannya. Terus kenapa aku harus capek-capek bertarung selama 12 hari? Udah, cepat, ayo ke sana. Hei, tunggu dulu, tunggu aku. Dalam hati si gendut, Lin Yuan bilang dia hanya punya hubungan biasa dengan Su Musue. Tapi sepertinya mereka saling sangat perhatian. Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Su Musue, aku nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Lin Yuan. Dan akhirnya kita pun sampai di Universitas Motu, arena nomor 1. Dan akhirnya si gendut sampai tuh. Akhirnya sampai. Seseorang murid siswa penonton berkata, bukan mereka berdua ya, dia terlalu kuat. Aku cuma pernah merasakan tekanan sekuat ini dari Chu Tianyi. Iya, dan dia seorang perempuan. Aku benar-benar malu. Dalam hati mereka berdua, apa mereka membicarakan Su Musue? Di mana di sini kita lihat ya, ini nih, di mana ini? Ini adalah Beast Soul dari Shen Chang, Chang Sui White Fang. Dan di sini terlihat ya, dia sedikit terluka, diserang. Banyak sih lebih tepatnya, banyak bercucuran karena diserang oleh Su Musue. Hey, siapa yang mengizinkanmu untuk menatapku? Dan ini adalah Su Musue, Nine-Tailed Fox. Dan dalam waktu singkat, sekarang Su Musue sudah sampai level SSS. Lalu Su Musue langsung melancarkan serangan ke arah Shen Chang. Kau pikir serangan sampah ini bisa menghentikanku? Shen Chang dengan cepat langsung maju menyerang. Nah, kena kau. Tapi tiba-tiba selamat tinggal penantang. Si Shen Chang menyerang, tapi Su Musue tiba-tiba menghilang. Apa? Su Musue muncul di atasnya dan langsung menyerangnya. Dan dengan serangan itu, si Shen Chang langsung diinjek. Kalau kau nggak mau mati, jangan bergerak. Aku menyerah. Dalam hati Lin Yuan, sejak kapan gadis kecil itu menjadi sangat kuat? Serangan ini pasti di atas Beast King bintang 5. Orang-orang berkata, tidak kusangka gadis cantik dia sekuat ini. Iya, aku nggak tahu siapa yang lebih kuat, Su Musue atau Chu Tianyi. Tapi menurutku Chu Tianyi masih lebih kuat. Dalam hati Lin Yuan, Chu Tianyi jenius seperti apa dia? Dan di sini Su Musue manggil-manggil tuh, Lin Yuan, hey, sebenarnya aku mau menantang musuhanku, tapi dia bersembunyi, jadi aku menantang orang itu. Siapa suruh mereka berani membulimu? Bagaimana? Penampilanku bagus kan? Lin Yuan menjawab, kau benar-benar hebat sekarang. Dan melihat mereka berdua, orang-orang gak percaya. Apa ini? Su Musue kenal Lin Yuan. Ku dengar mereka berasal dari sekolah yang sama dan punya hubungan yang baik. Sedangkan di sini si gendut cuma jadi third party, jadi nyamuk dia. Hey, bisakah kalian mempertimbangkan perasaanku? Su Musue membalas, kau cuma iri. Tapi kebetulan sekali, aku juga sebenarnya ingin menantang Shen Chang. Sepertinya aku melakukan hal yang salah, tapi juga benar. Lin Yuan berkata, ini bukan salahmu. Karena kau sudah mengalahkan Shen Chang, aku akan menantang orang lain. Si gendut berkata, mungkinkah Chu Tianyi? Tepat sekali. Hei, apa kau yakin? Bahkan Shen Chang dan Wuxuanku tidak bisa menandingi dia. Dalam hati Su Musue, Lin Yuan benar-benar ingin menantang Chu Tianyi. Aku ingat guru pernah mengatakan padaku. Su Musue bertanya, guru, aku mau menantang peringkat atas Qianlong Rank. Apa tidak apa-apa? Dengan kekuatanmu yang sekarang, gak masalah siapapun yang kau hadapi di Qianlong Rank. Kau pasti bisa melawan mereka. Kecuali peringkat pertama, Chu Tianyi. Musue berkata, Lin Yuan, aku menghormati keputusanmu dan aku juga percaya pada kekuatanmu. Tapi Chu Tianyi itu sangat kuat. Jadi, Lin Yuan merespon, sebenarnya aku juga gak yakin, tapi aku mau mencobanya. Walaupun aku kalah, setidaknya aku bisa melihat dengan jelas perbedaan kekuatanku dan yang terkuat. Kalau kau tidak berani menantang yang terkuat, bagaimana mungkin kau bisa jadi yang terkuat? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.